Anak-anak, siapa di sini yang pernah mencium bau fermentasi wadi patin? Saya, Bu. Baunya seperti ikan busuk. Nah, sebenarnya wadi patin itu bukan makanan busuk anak-anak. Tetapi wadi patin adalah makanan tradisional yang dibuat melalui proses fermentasi. Wah, apa itu fermentasi, Bu? Wadi patin itu diolah melalui proses yang dinamakan fermentasi. Fermentasi adalah proses perubahan makanan yang dibantu oleh bakteri. Bakteri baik itulah yang membantu mengubah rasa, aroma, dan membuat makanan menjadi awet. Hah? Dibantu bakteri, Bu? Bukannya bakteri itu tidak baik untuk makanan? Hahaha, jadi tidak semua bakteri itu jahat ya anak-anak, tetapi ada juga bakteri baik. Nah, Ibu akan jelaskan, jadi perhatikan baik-baik ya. Wadi patin adalah makanan tradisional khas Kalimantan yang dibuat dari ikan patin yang difermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan menambahkan garam dan beras sangrai yang telah dihaluskan. Berarti wadi patin itu bukan ikan busuk ya, Bu? Betul sekali, wadi patin bukan ikan busuk, tetapi ikan yang diawetkan melalui proses fermentasi yang dilakukan dengan cara dan bahan tertentu. Jadi, kalau makanan busuk itu disebabkan oleh bakteri jahat, sedangkan fermentasi, prosesnya dibantu oleh bakteri baik yang membuat makanan menjadi aman untuk dikonsumsi. Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana proses pembuatan fermentasi wadi patin. Pertama, ikan dibersihkan terlebih dahulu, isi perut, darah, dan kotorannya dibuang sampai bersih supaya ikan tetap higienis dan tidak cepat busuk. Setelah bersih, ikan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian, ikan diberi garam secara merata. Kenapa harus diberi garam, Bu? Garam memiliki fungsi penting dalam pembuatan wadi patin. Garam membantu menjaga ikan agar tidak cepat rusak dan membantu menghambat bakteri jahat. Selain itu, garam juga membantu bakteri baik bekerja dengan baik selama proses pembuatan wadi patin. Pada pembuatan wadi patin, terdapat bakteri baik seperti Lactobacillus dan Pediococcus. Apa fungsi bakteri baik tersebut, Bu? Bakteri baik ini membantu menghasilkan asam laktat yang membuat ikan menjadi lebih awet dan memiliki rasa khas. Setelah diberi garam, langkah berikutnya adalah menyiapkan beras sangrai. Beras disangrai sampai harum, lalu ditumbuk hingga halus. Kok ada beras sangrai, Bu? Beras sangrai memiliki fungsi penting karena menjadi sumber makanan bagi bakteri baik. Dari beras tersebut, bakteri mendapatkan energi untuk bekerja. Selain itu, beras sangrai juga membantu memberikan rasa dan aroma khas pada wadi patin. Setelah itu, ikan dicampur dengan beras sangrai hingga merata. Kemudian, ikan dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat. Kenapa harus dimasukkan ke dalam wadah tertutup, Bu? Wadah harus ditutup agar proses pembuatan wadi patin berjalan dengan baik dan ikan tidak terkena kotoran dari luar. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, ikan disimpan selama beberapa hari. Selama penyimpanan, bakteri baik mulai bekerja mengubah ikan secara perlahan. Bakteri menghasilkan asam laktat yang membantu menjaga ikan tetap awet. Sehingga rasa dan aroma ikan juga berubah menjadi lebih khas.
Itulah sebabnya wadi patin memiliki aroma yang lebih kuat dibanding dengan ikan biasa. Jadi ikan patin itu tidak busuk ya Bu? Ya, aroma yang khas pada wadi patin bukan berarti makanan itu busuk. Karena proses pembuatan dilakukan dengan benar, wadi patin tetap aman untuk dimakan. Setelah selesai disimpan, wadi patin bisa dimasak. Cara masaknya seperti apa Bu? Jadi, wadi patin dapat digoreng atau dimasak menggunakan bumbu khas daerah. Saat dimasak, aroma wadi patin menjadi semakin harum dan rasanya menjadi gurih. Jadi anak-anak, dari proses pembuatan wadi patin, kita belajar bahwa makanan tradisional juga memiliki ilmu pengetahuan di dalamnya. Kita juga belajar bahwa setiap bahan memiliki fungsi penting. Ikan patin digunakan sebagai bahan utama. Garam membantu menjaga ikan agar tidak cepat rusak. Beras sangrai membantu memberi makan bagi bakteri baik. Sedangkan bakteri baik membantu membuat ikan lebih awet dan memiliki rasa yang khas. Karena itu, kita harus bangga terhadap makanan khas daerah kita dan ikut melestarikannya. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui bahwa proses pembuatan wadi ikan patin bukan hanya sekedar memasak, tapi juga mengandung ilmu pengetahuan ya. Semoga setelah pembelajaran ini kalian lebih bisa menghargai makanan khas daerah dan memahami proses ilmiah yang terjadi darinya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.